Kalau makeup natural itu memang agak sulit, terutama kita harus menyesuaikan dengan Wajahnya wajah si dengan customer. tangannya. Oke, dalam kesempatan ini Rajut Project bisa menghadirkan salah satu seorang profesional dalam bidangnya, ahli dalam bidangnya, yaitu Kak Manda. Apa kabar Kak Manda? Sehat Kak? Hai, kabar aku baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, kalau bicara Kak Manda ini kan bukan bicara nama asing di Kota Langsa, terutama banyak selebgram lokal dan juga banyak model-model lokal yang memakai jasa Kak Manda, terutama di bagian make up. Nah, kita mau mengulik tentunya kalau bicara hari ini Kak Manda bukan muluk-muluk jadi seorang make up profesional. Benar. Pasti ada cerita di balik itu. Sedikit Banyak. Kak berbagi kisah. Dari mana awal seorang Manda itu menyukai dunia make up? Kalau dibilang dari awal, aku bukan makeup dulu, aku di salon dulu. Di salon. Aku dulu penata rambut kan, pangkas, ya semualah namanya salon kan. Terus aku ya coba-coba make up karena kan hari-hari aku make up, jadi aku coba make up ke klien bagaimana gitu. Terus aku kepengen terjun ke dunia pengantin kayak gitu, aku langsung belajar gitu. Dan aku belajar itu dengan budget yang minim, bahkan aku belum punya budget gitu. Ikut orang dulu? Enggak, Langsung turun? Langsung turun, maksudnya aku sekolah dulu. Oh, ada sekolah make up? Ada sekolah make up dulu aku, baru berani aku keluar ke pengantin. Artinya kalau kita melihat referensi dasar seorang pemangkas rambut, di sana lah pada dasarnya. Coba-coba, ini kan menarik bahasa coba-coba ini. Iya, kita kan coba-coba, berarti kan kita udah coba dengan wajah kita sendiri. Tuh pasti orang ngelihat kita, oh dia aja bisa make up diri sendiri. Tapi kan orang itu kan datang ke tempat kita kan ingin mencoba. Iya. Ternyata si Polan bagus, jadi si Polan bawa lagi kawannya gitu-gitu. Jadi kan berkembang gitu. Berarti awalnya karena suka make up sendiri, akhirnya coba ke klien. Ke klien. Dan klien nggak ragu waktu itu? Enggak sih. Cuman aku cobanya bukan langsung pengantin, aku coba kayak wisuda, undangan, kayak gitu kan. Tapi kok pengantin aku belum berani gitu. Itu boleh nggak Kak kita tahu di tahun-tahun berapa itu kira-kira? Itu sekitar tahun 2009. 2009? Aku kalau punya usaha sendiri aku di 2009. Aku mulai kerja itu di 2006-2007 gitu. Itu 2009 aku berani nekat untuk buka sendiri gitu. Artinya coba berdiri sendiri nih. Yes. Membuka jasa itu. Betul. Sebelumnya berarti cuman coba-coba. Ya namanya juga diminta nih. Iya. Oke, fine. Sembari belajar. Sembari belajar. Kan gitu. Berarti ini kita lihat seorang Kak Manda ini secara otodidak nih, bisa make up orang nih. Awalnya ya secara otodidak, tapi kan makin lama kan dunia makeup ini makin berkembang, kayak nanti tren lah kita bilang, alis dan model gini, pasti kan kita harus belajar gitu. Boleh nggak Kak dijelasin detailnya, maksudnya yang menjadi perubahan, maksud aku gini. Dulu kayak mana versi make upnya, sekarang kayak mana? Kalau dulu kalau aku bilang kita nggak usah kalau kita versi make up, kalau dulu kan masih berwarna-warni. Kalau kita bilang ya masih berwarna-warni, tapi kalau sekarang kan dituntut kita harus jadi soft gitu. Lebih lembut, natural, lebih original. Yes. Gitu. Bagaimana caranya? Memang lebih sulit. Lebih sulit kita buat natural daripada kita berwarna-warni. Kalau warna-warni itu kan lebih gampang. Gitu. Kok bisa lebih sulit Kak ya? Karena kebetulan aku penasaran aja sih. Iya. Kalau makeup natural itu memang agak sulit, terutama kita harus menyesuaikan dengan face, wajahnya si dengan customer, tangannya gitu-gitu kan harus menyesuaikan gitu. Jangan muka putih, tangan hitam. Tapi kalau zaman dulu mana tetap tebal gitu. Cuman di bagian muka aja. Bagian muka aja, tangan tetap hitam. Gitu. Oke, kita bicara lembut dan warna-warni. Itu kan tantangannya lebih banyak nih. Kalau kita bicara tantangan, softnya, berarti kan yang menariknya adalah, aku mau tanya nih Kak, kalau si customer tadi punya face
yang face-nya itu ajak berantem, Nah, tapi disuruh buat lembut. nah. Itu kakak pernah nggak dapat customer seperti itu? Itu kalau aku kok punya face, karena face itu kan kita ada yang runcing, ada yang cabi, ada yang ini. Itulah kita bilang kembali pada tren tadi. Semakin tren kan semakin ada cara bagaimana biar yang cabi bisa jadi tirus kan gitu kan, yang tirus bisa jadi nggak kempot gitu. Semua itu kan punya trik, makanya aku mencoba belajar, dan baru ini aku juga baru belajar ke Jakarta gitu. Oh, berarti sekian tahun sudah dari 2006, 2007, 2009 membuka usaha. Sekarang udah masih harus belajar kan? Berarti makeup ini nggak bisa stagnan dong ya? Karena bagi aku jangan berhenti belajar. Kan persaingan kan semakin kuat. Jadi tren juga semakin mengeluarkan yang terbaru. Otomatis kita kan memang harus belajar. Berarti kalau kita bicara tadi maksudnya sudah banyak peminat nih. Banyak jasa-jasa yang udah mulai banjir lah di Kota Wangsa, jasa-jasa make up lah. Artinya tantangan kita juga semakin harus banyak inovasi kan? Iya, betul. Nah, kalau saya mau melirik nih, sekarang Kak, kalau dulu versi kakak kan harus belajar. Kalau sekarang kan nggak lagi loh Kak. Tinggal buka YouTube tutorial. Menurut pandangan kakak, orang yang seperti itu bagaimana? Kalau ini menurut pandangan kakak aja. Kalau aku pribadi, ya mungkin sebagian orang kan bisa nonton YouTube. Tapi kalau aku kan aku nggak hobi nonton YouTube. Nggak hobi nonton YouTube, dan aku nggak bisa berkreasi dengan YouTube tanpa aku datangi langsung. Kayak gitu. Misalnya aku penasaran dengan satu produk, kan bisa aja buka YouTube, lihat di YouTube apa produknya, cara makainya begini. Tapi aku nggak bisa. Aku tetap harus mengejar langsung kepada pakarnya yang menggunakan itu, baru aku bisa mencoba. Maksudnya pakar yang menggunakan itu kan alat make up-nya? Iya, produknya. Misalkan ada produk terbaru nih, ini. Cuma kan nonton YouTube kan bisa. Iya. Cuman kalau aku nggak bisa. Nggak bisa. Makanya aku jarang lihat YouTube kecuali yang viral. Misalnya apa gitu kan, yang seru ditonton, nonton. Tapi kok hari-hari aku nonton YouTube, aku enggak. Tiba-tiba kucing bisa berenang, nonton. Nonton. Oke. Nah, aku menarik Kak di dunia make up karena aku sering dengar nama kakak. Kalau udah bicara make up itu bicara Manda, Manda. Apa yang lebih dari seorang Manda ini? Kalau aku nggak bisa kelebihan, dan aku nggak tahu kelebihan aku tuh apa. Kan hanya yang tahu kan orang. Kan orang. Mungkin ya tergantung dengan kita kan, semuanya kembali kepada kita. Kalau aku no comment. Nah, kalaulah sejauh ini perjalanan kakak berjalan sebagai jasa make up, pernah nggak? Maksudnya kan kalau kita udah senior pasti dong pakai asisten yang pegang. Kakak ada menggunakan seperti itu nggak? Aku menggunakan asisten. Artinya untuk menurunkan ilmu Kak? Kebetulan asisten, asisten aku berbagi ilmu pada asisten aku. Jadi suatu hari mereka tidak lagi sama aku, mereka mau kerja di mana gitu kan, gampang. Biar bisa berkembang lah. Dan bisa selama ini sendiri. Sudah banyak dong anak-anak didik yang dari kakak sendiri? Lumayan banyak. Malah aku lihat kakak juga kadang-kadang di acara fashion show juga jadi juri di situ. Apa yang membedakan kita selaku orang yang make up dengan jadi juri? Kita melihat sisi apa Kak di situ? Kan kalau jadi juri juga juri tertentu. Misalnya aku penilaian aku apa di make up. Yes. Ya terjun kembali pakai make up gitu. Tetap posisi aku di make up di situ. Nggak akan beranjak dengan yang lain. Nggak beranjak dengan yang lain. Tapi kakak juga konsisten di situ. Cukup konsisten. Nah, kita bicara sedikit Kak mengenai seorang make up jasa di masa pandemik seperti ini. Bagaimana kondisinya? Kalau dibilang sedih di masa pandemi itu, karena kan mata pencarian kita di situ. Kan kita ya semua di situ gitu. Iya. Jadi begitu berhenti, karena kan sempat beberapa juga klien sampai batal nggak jadi pesta sama sekali sampai sekarang gitu, yang punya tahun kemarin ya. Iya. Sudah jalan 2 tahun nih Kak. Sudah 2 tahun. Jadi memang kan kemarin kita di bulan 4 kan. Di bulan 4 itu memang batal semua. Bulan 6 bulan 6 kemarin kan kita puasa. Bulan 6 itu memang batal semua. Jadi memang ya nggak ada. Jadi menikmati apa yang dicari, apa yang disimpan kemarin gitu. Jadi memang kosong habis Kak? Nggak ada sama sekali gitu. Wow. Gitu. Lalu jadi kayak kami gini kan memang
mungkin dilihat kami perias, orang beranggapan kan perias ini kan banyak uangnya gini. Cuma kalau untuk bantuan emang kami nggak ada untuk pria-pria sini di masa pandemi ya, nggak ada. Ya karena aku melihat Kak, kalaupun ada bantuan itu sifatnya diberikan kepada UMKM, Yes. usaha-usaha jualan, dagang. Ini kan jadi sinyal nih buat pemerintah agar juga melihat ada mereka-mereka yang hari ini usahawan-usahawan jasa seperti Kakak nih, make up nih. Padahal kan yang lebih terhenti kan kami, ya kan di wedding kan memang tidak diperbolehkan gitu. Biarpun diperbolehkan hanya kecil-kecilan ya mereka batalin kita lah. Mereka hanya buat acara sederhana, mungkin nggak mau dengan makeup yang terlalu ini gitu, hanya biasa-biasa saja. Jadi banyak yang batal kemarin ya seperti itu gitu. Selama sampai sejauh ini Kak, dari pasca pandemik, dari pandemik pertama muncul, memang orderannya memang langsung cancel gitu Kak? Menurun drastis. Dibilang cancel juga semua juga enggak, menurun pokoknya. Gagal gitu, langsung konfirmasi ke Kakak gitu? Iya, langsung konfirmasi bahwa mereka nggak jadi pesta gitu. Bahkan ada yang sampai sekarang ya memang nggak jadi. Yang baru-baru ini juga gitu? Udah order gitu? Enggak, yang tahun kemarin sampai detik ini memang ada yang sebagian yang nggak pesta. Lalu Kakak bertahan sejauh ini bagaimana sih? Aku bertahan sejauh ini ya nggak tahu, ya berjalan aja gitu. Ya berjalan aja. Dibilang bertahan ya memang harus bertahan gitu kan. Tapi Kak, kan aku kan ngelihat inilah keunikan dari orang-orang usahawan make up. Mereka mampu bertahan di masa pelik seperti ini. Dan ini juga harus jadi perhatian dong kayak. Benar. Nah, kalau kita bicara harapan dari seperti orang-orang seperti Kakak hari ini yang fokus di usaha make up di masa pandemik seperti ini, harapan seperti apa yang Kakak bisa sampaikan ke pemerintah? Kalau harapan aku sih ya weddingnya tetap berjalan, cuma kita menjaga protokol kesehatan aja gitu. Seperti yang udah pernah dikeluarkan bahwasanya kan harus tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau kami kan ada juga suratnya gitu kan dari pemerintah bahwasanya ya jaga protokol, cuci tangan, kayak masker kayak gitu. Ya kami tetap menggunakan itu. Diberikan izin dong yang usaha wedding seperti itu, tapi dengan syarat protokol walaupun kesehatan. kecil-kecilan. Walaupun kecil-kecilan. Nah, kalau aku Kak, misalkan gini, karena kan kita cari Kakak kemarin tuh tim juga capek cari Kakak nih. Jadi tim kemarin kita mengundang Kakak, untuk cari Kakak juga susah. Konon lagi orang yang perlu jasa untuk bisa di make up oleh Kakak. Kira-kira harus berkunjung kemana nih Kak? Kalau lokasi kami di depan SMA 1 Langsa. Di situ ntar ada asisten juga di situ. Kalau saya pribadi ya saya jarang di tempat gitu. Karena saya apalagi kalau ada pengantin pergi pagi ya pulangnya sore. Pergi pagi pulangnya sore. Dan sosmednya Kak? Aku tetap gunakan sendiri. IG, Instagram. Boleh Kakak sebutkan? Bisa kita berbagi mungkin untuk kawan-kawan? Manda Makeup. Manda Makeup. Manda Makeup dan Manda Decoration. Ada dua? Ada dua. Yang mana yang paling utama? Dua-dua sih diutamakan karena kan yang satu decoration, yang satu khusus make up. Jadi orang mau yang dekornya di sini, mau lihat make upnya di sini. Oh, gitu. Artinya Kakak juga menawarkan jasa dekor? Iya. Karena aku baru setahun ini. Baru setahun ini. Artinya merambah juga di dekor. Iya, merambah di dekor. Artinya biar satu paket lah. Jadi nggak pisah-pisah Kak ya. Betul. Nah, kalau bicara tantangan nih Kak, kita sudah dengarkan di masa pandemik sangat sulit seperti ini. Nah, kalau aku mau bertanya Kak tentang bagaimana menjadi seorang make up yang baik dan benar seperti apa kira-kira? Kalau aku menjadi make up yang terbaik dan yang benar, yang utama attitude ya. Attitude. Kalau aku attitude, cara berbicara dengan klien kan. Kalau aku itu nih yang nomor satu gitu. Karena kalau untuk sekarang kok make up kita bilang di Kota Langsa itu semua udah luar biasa. Jadi tinggal klien aja yang memilih kemana seleranya, gitu. Kok aku bilang semua perias Kota Langsa ini memang semua bagus. Selama Kakak berkarir ada nggak yang komplain gitu hasil make up ke Kakak? Sejauh ini belum ada ya. Belum ada. Cuman kita nggak tahu di belakang kan, depan kita kan pokoknya nggak ada ya komunikasi antara aku dengan klien
sampai detik ini ya baik-baik aja gitu. Jadi artinya nggak ada yang komplain nih. Nggak ada. Karena kan kita bisa dengar tuh ada kalau kita habis acara terus kadang-kadang pengantin curhat tuh, ya aku jelek kali di make up. Nggak ada. Tidak ada terjadi seperti itu. Alhamdulillah belum ada ya. Mudah-mudahan jangan ada gitu kan. Karena kepuasan mereka kan dari kita juga kan. Ada nggak perlakuan maksudnya klien terhadap para make up ini masih kasar ngomongnya? Oh banyak. Wow. Banyak. Maksudnya gini. Terkadang kita kalau aku kan kalau chat gitu aku suka balasnya ya kayak mana ya, kayak udah kenal gitu. Cuma kadang-kadang kita datang ke rumahnya, kadang-kadang juga ada juga yang perlakuannya nggak baik. Ya udah, kita mereka hanya butuh jasa kita, ya kita kerjakan aja sebagai jasa gitu. Kita nggak usah tergiring lah. Aku nggak peduli, ya udah, mungkin memang orangnya seperti itu, ya udah gitu. Kita fokus aja. Aku tetap fokus aja. Pernah nggak menemukan kesulitan seorang make up? Misalnya ada customer yang memang wajah sulit kali Kak, pernah nggak nemuin orang kayak gitu? Ada, itu pasti ada ya. Jadi setiap MUA pasti ada dapat wajah-wajah yang seperti itu. Cuman ya kita sebagai tukang make up ya bagaimana caranya ya gitu. Makanya aku bilang tadi, makanya belajar. Jadi di dalam pelajaran itu kan banyak yang harus kita ngulik gitu. Jadi ada pepatah Aceh Kak. Kuah belum mak. Betul lah. Jadi kuahnya harus santan, kelapanya jangan pecah. Artinya dia pingin perfect, tapi nggak mau mahal. Ada nggak kayak gitu Kak? Karena kan gini loh Kak, aku sedikit dengar nih kalau Kakak ini termasuk ya jasa yang lumayan. Kalau aku bilang kayak gini, semua ya, kalau kita bilang semua, termasuk kita sendiri, kita kan mau bagus, mau murah, mau cantik, semua ya, semua. Cuma kan itu kembali ke antara kita berdua dengan dia gitu. Bagaimana cara kita meyakinkan dia kan gitu. Coba boleh nggak Kak kasih satu contoh nih, misalkan ada nggak satu customer, Kak boleh nggak Kak sekian, tapi aku harus kayak gini, ada nggak? Ada banyak banyak yang minta kurang kayak gitu kan, diskon kayak gitu kan, banyak ya. Cuman kok memang masih bisa kita ini kan ya kita kasih. Kalau memang ya nggak bisa ya memang nggak gitu, karena kita kan bukan, kita butuh biaya untuk asisten, untuk supir, untuk ini gitu kan. Jadi semua itu karena kan biaya make up kan besar ya, alat-alat itu ya Kak. Iya, ada nggak kelas khusus dia Kak? Maksud aku gini loh, ada nggak yang memang dia memang ini budgetnya perfect, ini sedang, ini baik-baik saja. Kita nggak bilang rendah, ini baik-baik saja. Tapi, ada nggak di kakaknya sendiri di make up Manda ini, ada nggak? Nggak. Jadi aku mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia apa, harga aku tetap sama. Tetap sama. Jadi nggak ada kelas. Nggak ada perbedaan. Jadi kalaupun kuah santan harus ada, kuah belekah ya kembali lagi negosiasi nih. Nggak ada. Aku sama semua. Jadi untuk harga ya. Karena sering ya Kak. Aku juga maksudnya kan pedagang nih. Pasti juga ada yang minta ini harus lebih nih, tapi nggak mau bayar segini gitu loh. Nah kalau bicara, karena kan aku dulu pernah Kak kerja di salah satu tempat rumah pengantin. Aku sebagai buruh sih, sebagai ikat kain aja. Kisah perjalanan ya, kisah perjalanan. Tiba-tiba setelah acara dia nggak bayar tunai, dia nggak mau bayar full. Tiba-tiba dia kritik kita. Di Kakak sendiri pernah nggak nemuin konsumen seperti itu? Selama aku menjalankan ngerias pengantin, kayak baru satu lah. Ada seperti itu? Ada. Jadi mengulurkan gitu ya. Jadi ketika kita minta mengulurkan kayak gitu. Kadang-kadang ada juga yang bayarannya nggak pas. Ada. Jadi kita nggak tahu ya belumnya dari mana. Yang pasti mereka tanggal sekian aja nanti aku lunaskan ya. Tapi aku mencoba memaklumi, yang penting tepat kayak gitu. Karena kita kadang-kadang kita nggak tahu di masa pandemi kayak gini kan, dengan tamu mungkin nggak ada, kita nggak tahu lah ya kan belumnya. Ya aku mencoba memahami. Tuh. Artinya selain daripada orang-orang wedding, lain-lain mungkin ada nggak customer yang datang khusus untuk make up sama Kakak? Aku hanya melayani wedding. Jadi yang model-model gitu atau yang mungkin orang yang mau khusus mengambil Kakak sebagai make up dia nggak ada Kak selain wedding? Aku wedding aja. Fokus aku fokus wedding.
gitu. Aku nggak fokus ya wisuda wisuda orang undangan gitu. Nggak fokus lagi ke situ. Bridesmaid nggak. Langsung fokus. Nah selama ini Kak, bicara Langsa, ada nggak daerah-daerah lain yang Kakak jamah yang memakai jasa Kakak sendiri? Aku Medan Banda Aceh. Medan Banda Aceh. Jadi nggak lagi sih kayak sopir. Supir ya. Medan betul. Sopir. Jadi dari berarti nggak lagi bicara Langsa nih Kakak nih berarti? Enggak, aku Banda Aceh, Takengon kayak gitu, Biren ya, Sigli. Udahlah, pokoknya sampai Medan. Bahkan ada diminta ke Jakarta, aku nggak mau. Masuk luar-luar pulau gitu aku belum mau. Wah, gitu. Berarti kalau udah bicara Manda ini memang di luar ekspektasi kita nih. Kita pikir Kak Manda ini hanya sebatas Langsa. Rupanya sudah menjamah keluar. Nah, sedikit Kak, kalau dari perjalanan Kakak sampai hari ini menjadi seorang profesional di bidangnya, ada nggak satu pesan sugesti motivasi nih bagi pemula yang ingin menjadi seorang make up profesional? Kira-kira apa trik dan juga saran memotivasi dari Kakak sendiri? Saran aku untuk perias pemula nggak ada saran sih sebenarnya. Kalau kita buat saran, kita kasih tahu saran mungkin mereka juga nggak sependapat dengan kita gitu kan. Kalau aku bilang jangan berhenti belajar aja. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Artinya belajar dan belajar. Belajar. Jangan puas dengan diri sendiri. Wow. Cukup banyak yang bisa kita ulik dari seorang Kak Manda. Nah, dari perjalanannya sampai juga tantangannya, sampai juga jelajahnya yang udah mulai di luar Langsa malahan. Terima kasih Kak atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan tentunya Kak, ya tetap semangat Kak walaupun di masa pandemi kita berdoa semoga pandemik ini cepat berlalu. Amin. Dan kehidupan normal hadir kembali. Amin. itu yang kami inginkan. Gitu. Ya, dan orderan masuk lagi. Baik, terima kasih dari Rajut Project bersama Kak Manda Make Up. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.